Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah masih berkenan kita bisa merasakannya, kita bisa mendapatkan kebaikan darinya, kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat kembalinya kepada kita dan juga orang lain. Itu semua adalah karena nikmat Allah, kehendak Allah, takdir Allah yang masih melekat pada kita. Yang seandainya Allah kehendaki kita tidak berlimpah nikmat tersebut, Allah bisa saja. Allah mampu menahan, mengganti nikmat itu dengan siksaan, bisa jemaah sekalian. Namun Allah tidak demikian. Kehendak Allah menjadikan kita sebagai hamba yang berlimpah nikmat. Ini harus kita syukuri, ya, agar kalau kita bersyukur berarti kita sama seperti menjaga nikmat, menjaga kebaikan yang ada pada diri kita dan masyarakat sekitar. Namun kalau kita kufur pada Allah, itu sama seperti kita sebagai hamba Allah mencelakakan dan membahayakan diri kita dan orang sekitar kita. Mari sama-sama kita bersyukur agar Allah terus memberikan kebaikan pada kita. Salawat salam serta keberkahan semoga selalu dicurahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita, kita luruskan niat kita, ya, untuk benar-benar bisa mengkaji ilmu agama Allah yang mulia ini. Dan kita masih dalam pembahasan sebab-sebab khusyuk di dalam sholat. Terakhir kemarin sebabnya sampai nomor berapa ya, lupa. Sampai apa terakhir? 9 berarti apa? Tidak memandang hal yang mengganggu pikiran ketika sholat. Oh, baik. Jadi di pertemuan terakhir kemarin, ya, kekhusyuan kita, ya, sebab kekhusyuan ya Bang sekalian itu masih berkaitan dengan masalah pandangan, ya. Jadi kalau kita mau khusyuk pandangannya, kita jangan memandang apapun yang bisa melalaikan dan menyibukkan kita dari sholat. Akan tetapi fokus pandangan kita pada tempat sujud, gitu ya. Ya, jangan memandang seandainya di masjid itu ada karpet yang bercorak atau bermotif atau baju orang lain bermotif, ini nggak usah dipandang. Ya, termasuk di dalam hal ini adalah jangan sampai kita sholat, ya, di hadapan orang yang ngobrol. Depan kita ternyata ada orang yang ngobrol, itu jangan dijadikan sebagai hadapan kita atau sutroh kita, tidak. Karena yang demikian itu pasti akan mengganggu. Walaupun ngobrolnya pelan-pelan dengan tidak ada suara, gitu ya, melainkan hanya bisik-bisik, itu mesti akan ganggu karena mereka bergerak. Ya, pergerakan yang ada di depan kita tuh ganggu kita. Ya, pokoknya jangan dipandangi. Kemudian yang berikutnya, di antara penyebab kekhusyuan adalah kita sebagai orang yang sholat tidak bermain-main dengan anggota-anggota tubuh kita. Ya, jangan bermain-main dengan anggota tubuh kita, jemaah sekalian. Karena kalau kita bermain-main dengan anggota tubuh kita, maka yang terjadi adalah kita tidak khusyuk. Ya, contohnya bermain-main dengan tangan, bermain-main dengan hidung dipencet-pencetin, gitu ya. Kemudian bermain-main dengan apa? Dengan kaki gitu ya, kaki dipijit-pijit sendiri dan sebagainya, dalam keadaan tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk melakukan hal itu, maka tidak boleh.
Karena yang demikian itu pasti membuat kita nggak khusyuk. Jadi khusyuknya kita jamaah sekalian itu adalah terlihat dari perilaku kita secara lahiriah di dalam sholat. Kalau perilaku kita itu mencerminkan kita seperti orang nggak khusyuk, seperti gerak-gerak gitu ya, ini berarti menunjukkan hati kita juga tidak khusyuk, hati kita kemana-mana. Nah seperti itu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan bermain-main dengan anggota-anggota tubuh kita, tapi fokuslah kaki berdiri tegak, telapak kaki jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau selagi berdiri, ya tangan kita sedekap, sudah gitu saja. Ya, jangan main-main dengan anggota-anggota tubuh kita. Kemudian penyebab yang lain adalah tidak memijat-mijat jari di dalam sholat. Tahu mijat jari sampai bunyi pelitep-pelitep gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Ini sebenarnya juga berkaitan dengan sebelumnya gitu ya. Tapi ini ada hadis tertentu gitu ya yang menyuruh kita agar tidak sampai seperti itu. Jadi pas lagi sholat tahan, jangan memijat-mijat jari sampai berbunyi. Kecuali kalau memang ya tidak ada kesengajaan untuk membunyikannya, misalnya lagi bergerak kemudian tiba-tiba berbunyi, itu tidak mengapa. Contohnya ingin bangun, bertumpu pada kedua tangan, kemudian kedua tangannya bunyi, itu juga tidak mengapa. Yang penting tidak ada niat untuk membunyikannya. Sekali lagi ini juga bisa mengurangi kekhusyuan kalau kita lakukan. Mijat-mijat jari itu menunjukkan dia bermain-main saat sholat itu. Ya, iya kalau satu jari saja. Namun kalau 2, 3, 4 berarti sudah haram hukumnya, nggak boleh. Ya, termasuk nggak peduli terhadap perkara sholat dia. Kemudian penyebab yang lain dari kekhusyuan adalah kita tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan sholat saat hidangan makanan atau saat makanan sedang dihidangkan. Jadi makanan sudah dihidangkan, ya ini jangan sampai kita sholat dulu. Kalau memang hati kita benar-benar sangat tertaut gitu ya, apa istilahnya, sangat terpengaruh dengan makanan tersebut, dengan adanya kita mikirin terus gitu, ya kita hendaknya jangan sholat dulu, walaupun itu sudah dikumandangkan iqamah, ya. Ada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fabda'u bil 'asha." Jadi, wala ta'jalu bi 'ashaikum atau kama qala Rasul. Jadi kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka dahulukanlah makan sore kalian. Dan janganlah kalian tergesa-gesa saat makan sore, sudah santai saja. Kalau memang setelah selesai makan, sholatnya sudah selesai, sudah lakukan sedapatnya sendiri, tidak mengapa, dan tetap dihitung pahala sholat berjamaah bagi kita karena kita meninggalkannya karena ada uzur, ya seperti itu, nggak masalah. Kecuali bagi orang yang sudah dihidangkan makanan, namun baginya kalau dia mengutamakan sholat maka tidak akan terpengaruh hatinya tetap bisa khusyuk, maka itulah yang lebih baik. Ya itulah yang lebih baik. Kemudian jemaah sekalian, penyebab yang lain dari sholat khusyuk adalah tidak menahan buang air besar dan buang air kecil. Sekali lagi, tidak menahan buang air besar dan buang air kecil saat sholat. Ini juga sama jemaah sekalian. Kalau ini dilakukan, ya kalau ini tidak diindahkan, maka yang terjadi pasti sholat kita nggak ada ruhnya, hilang khusyuknya. Ya kita mesti akan tidak mendapatkan sama sekali bagian dari kekhusyuan. Bagaimana bisa khusyuk? Karena saat itu hati kita tersibukkan untuk menahan agar tidak keluar. Yang harusnya dikeluarkan tapi kita tahan. Jadi menahan kentut itu boleh, menahan buang angin itu boleh, tapi yang tidak boleh menahan buang air besar atau buang air kecil, itu tidak boleh ya. Karena sekali lagi yang demikian itu akan mengurangi kekhusyuan sekaligus itu dilarang. Ya, dilarang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh. Karena Nabi bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbatsan." Enggak boleh salat pada saat dihidangkan makanan, dan juga tidak boleh dalam keadaan menahan
buang air besar dan buang air kecil. Ya, seperti itu. Ini kalau dilakukan sekali lagi hati kita bisa tersibukkan untuk nahan dan bisa sampai keringetan. Yang asalnya masjid itu AC pagi-pagi itu dingin, tapi karena nahan begitu, karena dia tidak mau ngulangi, nggak mau sholat sendirian, yang menurut dia kalau sholat sendirian nanti itu pahalanya sedikit, pahalanya nggak dapat sholat berjamaah, akhirnya dia nahan. Nah, dia karena kekeliruan pemahaman itu sehingga dia menahan. Ya oke, sholatnya dia dapat saat itu, dia ikut berjamaah, tapi nggak ada khusyuknya, itu tidak baik. Lebih baik dia batalkan sholatnya. Kemudian dia buang air besar, sholat sendirian tetap dihitung pahala sholat berjamaah, plus saat itu dia mendapatkan kekhusyuan. Justru insya Allah lebih utama sholat sendirian saat itu bagi dia. Ya, sholat sendirian di masjid gitu ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, di antara sebab yang lain dari kekhusyuan adalah tidak meludah ke depan dan ke kanan saat sholat. Ini karena dilarang tidak meludah ya ke kanan, ke depan dan ke kanan. Kalau ingin meludah ya sebelah kiri, dan itu tepat di bawah telapak kaki kita kalau bisa. Nah kalau tidak bisa berarti dikantongin atau ada semacam sapu tangan atau tisunya. Ya, jadi ini nggak boleh dilakukan, karena kalau dilakukan selain ini dilarang, di depan itu ada Allah, di samping kanan ada malaikat, maka ini akan membuat sholat kita tidak khusyuk karena ketidakberkahan ya perilaku kita itu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara penyebab khusyuk sholat adalah kita tidak menutup mulut saat sholat. Ya, tidak menutup mulut saat sholat. Jadi ternyata menutup mulut ini bisa membuat kita tidak khusyuk. Ya, menutup mulut saat sholat membuat kita tidak khusyuk. Makanya kita yang sudah diberikan ya kesehatan, ya sudah aman dari rasa takut adanya pandemi, ya bolehlah silahkan pakai masker, tapi kalau lagi sholat diturunin, jangan ditutupin mulutnya, dibuka. Habis itu nanti pas dikir tutup lagi, ya nggak apa-apa. Ibu-ibu yang bercadar, ya maka saat itu pas lagi sholat dibuka cadarnya, dibuka, nanti setelah zikir mau ditutup lagi silakan, seperti itu ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, penyebab yang lain dari ketidakkhusyuan adalah seseorang tidak mengkapling tempat di masjid. Kalau bahasa hadisnya tidak mengkhususkan tempat tertentu. Tidak mengkhususkan tempat tertentu di masjid untuk melaksanakan sholat. Paham nggak maksudnya Pak? Kan pernah kita bahas waktu itu ya. Nah kalau ternyata ngapling itu, ngapling tempat, hanya di situ, dia tidak akan melakukan sholat melainkan di situ. Dia imam juga bukan. Kalau imam memang tempatnya di situ terus, tapi dia bukan imam, makmum. Ya ini bisa menyebabkan dia tidak khusyuk. Kok bisa? Apa ada kaitannya? Iya ada kaitan Pak ya. Sebab seorang kalau ngapling itu bisa berpengaruh pada hati dia. Nah di antara hikmah yang diungkap oleh ulama, kenapa Rasulullah SAW melarang kita mengkhususkan tempat tertentu? Karena agar kita tidak dikenal sebagai orang yang menempati posisi tertentu. Nah sehingga itu bisa mengurangi ikhlas kita. Ya bisa mengurangi ikhlas kita kepada Allah. Sebab orang-orang akan menunjuk kita, oh itu tempatnya si fulan, oh itu tempatnya itu, kalau mau tahu si fulan dia di situ tuh. Nah gitu. Itu menjadi terkenal. Ya dikenalnya seseorang karena perilaku tertentu yang memang sebenarnya dilarang, itu adalah perkara yang tidak baik, dan itu bisa menodai kekhusyuan. Sebab di antara unsur yang harus ada, di antara unsur yang harus ada di dalam sholat khusyuk adalah ikhlas. Ya, nggak mungkin seseorang yang sholatnya tidak ikhlas, kemudian dia bisa khusyuk kepada Allah, tidak mungkin. Nah, makanya dan itu ternyata di antaranya penyebabnya bersumber pada mengkhususkan tempat tertentu. Ya. Nah, namun kalau jadi imam, ya memang tempatnya di situ-situ terus nggak masalah. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian,
adalah tidak menguap saat sholat. Tidak menguap saat sholat. Lah memang menguapnya nggak boleh. Ya memang nggak boleh, Pak. Nah maka saat itu perasaan kita kalau ingin menguap, sikap kita ya kalau ingin menguap saat sholat, maka yang pertama adalah ditahan. Kemudian kalau memang tidak bisa ditahan sehingga nguap juga, membuka mulut juga, maka saat itu harus ditutup dengan tangan. Nah seperti itu ya. Kenapa kok kalau orang nguap nggak ditahan di dalam sholat itu bisa mengurangi kekhusyuan? Iya, karena nguap itu berasal dari setan. Apa saja yang berasal dari setan itu akan menghalangi kita dari kebaikan. Ya mas sekalian ya. Jadi karena nguap itu berasal dari setan, itu akan menghalangi kita dari kebaikan. Sebab coba deh, orang setelah nguap apa yang terjadi? Dia lemes, malas gitu kan. Nah itu yang diinginkan oleh setan dari sholat kita. Sholat yang kita kerjakan dalam keadaan malas, ya seperti itu. Jadi hendaknya kalau mau nguap ditutup, ya kalau memang tidak bisa ditahan ya ditutup. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, di antara sebab kekhusyuan di dalam sholat. Sebab kekhusyuan dalam sholat, tidak sholat di masjid bagi orang yang habis makan bawang putih, bawang merah dan selainnya. Ya, karena memakan bawang putih dan bawang merah ini adalah di antara sebab seseorang nggak khusyuk di dalam sholatnya. Loh kok bisa? Bisa Pak? Karena dia sendiri jadi nggak khusyuk dan menyebabkan orang lain tidak khusyuk. Ya, kenapa orang lain nggak khusyuk? Ya tentu saja bau. Nah orang yang makan sendiri juga tidak khusyuk karena dia akan merasakan rasa-rasa bawang itu di mulutnya. Ini juga seperti itu. Jadi hati-hati. Termasuk juga bagi orang yang habis ngerokok. Ya, saya nggak akan bicara ya tentang haramnya rokok karena memang sudah jelas gitu ya. Gak perlu diperbincangkan lagi. Namun yang di sini kita perhatikan, seandainya Anda yang memilih pendapat makruhnya rokok sehingga Anda merokok, maka sikatan dulu sebelum Anda merokok. Sebelum Anda berangkat ke masjid. Jangan sampai Anda merokok tidak sikatan atau tidak siwakan, kemudian berangkat ke masjid gitu ya. Yang terjadi adalah Anda mengganggu ya dengan bau mulut Anda terhadap orang lain, mengganggu orang lain. Makmum di sebelahnya pas lagi amin kecium baunya. Terus tempat yang Anda tempatin itu, ya posisi yang Anda tempat itu nanti akan ditempati orang lain. Ketika Anda sujud dalam keadaan mulut bau rokok, karpetnya itu mesti apa Pak? Karpetnya itu mesti berbau rokok. Jadi bau busuknya rokok itu udah gak enak. Jadi itu udah nempel di karpet gitu. Nah pernah gak antum? Pernah Pak? Nyium karpet gitu lagi sholat, bukan nyium karpet. Tiba-tiba bau rokok. Nah itu dia tuh. Jadi orang yang rokok itu ternyata merugikan orang lain, tidak hanya di dalam ibadah, tapi tidak hanya di luar ibadah, tapi di dalam ibadah pun begitu. Jadi dosanya orang merokok itu banyak. Saya ulang, dosanya orang yang merokok itu banyak. Menyebabkan orang lain jadi perokok pasif, dan juga ia menyebabkan orang lain terganggu di dalam sholatnya. Takutlah kepada Allah wahai para perokok. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, di antara sebab kekhusyuan dalam sholat adalah kita jangan melaksanakan sholat sunnah saat ngantuk sudah berat. Saat ngantuk itu sudah berat gitu ya. Sebab beratnya ngantuk kita terus tetap melaksanakan sholat sunnah, itu akan membuat sholat kita hilang ya kekhusyuan. Jadi membuat sholat kita nggak khusyuk, ya, membuat sholat kita nggak khusyuk. Gimana bisa khusyuk? Ngantuk kok, gitu ya. Ngantuk nggak bisa khusyuk, ya. Seandainya Anda tidur tenang, nah itu bukan khusyuk namanya gitu ya. Namanya orang sholat khusyuk itu bangun,
tidak tidur gitu. Dan dikhawatirkan selain tidak khusyuk, itu akan doanya tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Inginnya memuji dan menyanjung Allah dalam zikirnya, namun justru malah mencela. Inginnya seseorang mendoakan ampunan untuk dirinya, namun malah mencaci maki dirinya sendiri. Itu dikarenakan dia ngantuk dan tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan dalam yang ngantuknya itu tadi. Ya sudah, kalau kita mau lagi sholat sunnah ngantuk, segera akhiri sholatnya, ya tetapi tetap dengan tumakninah. Habis itu tidur dulu. Nanti kalau memang sudah enakan, mungkin tidur 1 jam 2 jam, bangun lagi melaksanakan sholat. Kemudian jemaah sekalian, di antara yang bisa membuat khusyuk di dalam sholat adalah sholatnya menghadap pada sutroh. Sholatnya menghadap pada sutroh dan mendekat padanya. Jadi sholat menghadap sutroh dan mendekat padanya. Ya, sutroh itu apa ya mas? Asal dari kata sataro yang menutupi. Karena sutroh ini adalah apa saja yang kita dirikan, kita tegakkan di depan kita dalam rangka untuk bisa membatasi pandangan kita dari apa saja yang ada di setelah, ya, apa saja di luar sana, lewat sana ya, lebihnya dari sutroh itu. Kita udah nggak, pandangan kita jadi terbatas di situ saja. Jadi tidak sampai sono. Soalnya yang di sono tuh kegiatan apa saja nggak ngaruh. Iya. Itu kalau orang benar-benar sholatnya memakai sutroh dan mendekat, tidak terlalu jauh. Ya. Karena sekali lagi ini akan membuat pandangan kita terhalang dari apa saja yang berada di luar dari sutroh tersebut. Nah, seperti itu ya mas. Ini penting sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang membuat kita khusyuk adalah sedekap. Sedekap yaitu meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dadanya atau di bawah dada. Ini adalah di antara cara agar kita khusyuk. Ya, sebenarnya kita sholat sudah setiap hari begini, Pak. Sedekap, meletakkan telapak tangan pada telapak tangan kiri, telapak kanan pada telapak kiri gitu ya, di atas dada atau di bawahnya, ya yang penting tidak di bawah pusar. Nah ini bisa dia mas sekalian, itu bisa menyebabkan kekhusyukan. Kenapa demikian? Karena hikmahnya sekali lagi hikmah dari sedekap itu adalah membuat kita ya menunjukkan kerendahan diri kita pada Allah. Loh, begitu Pak. Jadi benar-benar merendahkan diri pada Allah. Ini bukan gerakan sujud, ini gerakan berdiri. Ya, posisi berdiri itu bisa merendahkan diri kita kepada Allah. Dan juga yang kedua hikmahnya adalah untuk bisa menghindari telapak tangan kita ini dari bermain-main. Sebab kalau orang lurus gini, Allahu Akbar, tangannya begini, lurus ke bawah. Ini akan menyebabkan tangan kita iseng, nyentuh-nyentuh celana, nyentuh kantong. Pas kantong ini terasa ada iniannya. Gimana? Terasa ada empuk-empuk. Oh ini ada duit saya berapa tadi ya? Sisanya. Oh tadi ya, duit saya tinggal dikit. Jadi mikirin duit. Nah gitu ya. Nah itu kalau sholatnya diirsal, kedua telapak tangan tidak disedekapkan gitu ya. Kita tidak sedekap. Nah makanya ini sangat baik, faedahnya sangat banyak. Di antaranya adalah dua tadi hikmahnya, yaitu untuk bisa menunjukkan kita benar-benar merendahkan diri pada Allah dan menghindari anggota tubuh kita bermain-main. Kemudian jemaah sekalian, di antara bentuk isyarat, di antara sebab khusyuk di dalam sholat adalah kita berisyarat. Saat sholat kita berisyarat dengan jari telunjuk kita, baik digerakkan maupun tidak. Jadi berisyarat dengan jari telunjuk kita saat berdoa di dalam sholat. Ya, baik
kita gerak-gerakkan. Jadi kalau digerak-gerakkan begini ya Pak sekalian. Kalau tidak digerakkan berarti begini atau begini. Jadi ada dua macam, bisa begini atau begini gitu ya. Nah, intinya dengan isyarat itu sekali lagi jamaah sekalian, itu bisa menyebabkan kekhusyuan dan bisa membuat setan marah pada kita. Kok bisa Pak? Bisa Pak. Setan bisa marah karena kita khusyuk. Karena hakikatnya orang isyarat begini Pak lagi sholat itu dia menunjukkan pada ketauhidan dia pada Allah. Menunjukkan dia sebagai hamba yang bertauhid pada Allah. Karena ini satu Pak. Ya, ada seorang laki-laki saat itu dilihat oleh Nabi, dia isyarat pas lagi sholat dua. Syaratnya dua begini. Kemudian Nabi SAW bersabda padanya, ahid, isyaratlah satu saja. Jadi jangan dua-duaan. Karena dua-duaan itu, karena apa? Alasannya kata ulama, li'annalladzi tad'unahu wahidun. Karena zat yang kalian menyembah dan beribadah padanya itu satu, ya sudah satu saja. Jadi seperti itu. Hal ini sekali lagi bisa membuat kita khusyuk kalau kita hayati. Ya. Kemudian penyebab yang berikutnya dari kekhusyuan, kita memandang pada tempat sujud. Kita memandang pada tempat sujud dan pada jari-jari dan pada jari isyarat. Nah, jemaah sekalian, ya, di dalam masalah memandang pada tempat sujud, ini adalah memang perkara yang memang disunnahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi insya Allah kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Dan ini ada hadis yang memang diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kalau sholat itu beliau menundukkan kepalanya, kemudian melemparkan pandangannya pada jari-jarinya. Melemparkan pandangannya pada atau meletakkan pandangannya pada lantai, pada tanah. Nah, jadi beliau tuh sholat dalam keadaan tidak begini ke depan, tapi ke bawah begini. Jadi merundukkan kepalanya. Ini tentu saja bisa mendatangkan kekhusyuan kalau kita benar-benar tentu saja menghayatinya. Jadi saya merunduk ini karena saya merunduk di hadapan Allah. Ya, saya merunduk ini adalah karena merundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya kalau sholat menghadap ke arah mana? Arah mana dek? Tempat sujud. Apa mana tempat sujud? Tempat sujud itu tempat jatuhnya dahi. Ya, tempat jatuhnya dahi. Nah, kecuali pas pada duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal dan akhir. Jadi pada duduk tasyahud awal dan akhir, maka pandangan kita bukan pada tempat sujud, tapi pada isyarat jari. Dan tidak melebihi dari ini. Tidak melebihi dari isyarat jari. Ya. Jadi pada isyarat jari. Kemudian jemaah sekalian, di antara sebab yang lain dari kekhusyuan adalah kita meyakini jemaah sekalian bahwasannya kita sedang menyeru Allah. Jadi kita meyakini bahwa kita sedang memanggil Allah, mengajaknya bicara, dan Allah ya saat itu sedang merespon dan menjawab seruan kita. Wah, ini harus dihayati ya mas sekalian. Jadi kita yakini pas lagi sholat kita ini sedang memanggil Allah, mengajak bicara Allah, kemudian kita sedang menyeru Allah, dan kita yakini juga Allah pun meresponnya. Nah, ini yang bisa membuat kita senang Pak. Ya, seperti itu. Nah, kalau seorang hamba tahu dia itu sedang berbicara dengan Allah, dia sedang berdoa kepada Allah, yang dia sanjung itu adalah Allah yang berada di depannya, maka dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Kita lihat jemaah sekalian, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dan lainnya. Qasamtus, Allah berfirman. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, berarti adalah hadis qudsi. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfai. Jadi saya telah membagi salat maksudnya membagi Al-Fatihah.
Saya telah membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, antaraku dan antara hambaku. Jadi Al-Fatihah itu ada 2 bagian. Ada sebagian miliknya Allah, ada sebagian haknya hamba. Seperti itu. Wali abdi masalah. Dan yang merupakan bagian dari hambaku adalah apa yang dia minta. Apa yang dia minta di dalam Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Jadi kata Nabi, ketika seorang hamba yang salat, dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya, Pak? Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Nah, saat itu kita yakini jemaah sekalian, dalam hal ini semua pujian itu layaknya buat Allah, bukan buat yang lain. Sebab kebaikan yang kita dapatkan dari manusia saja itu karena ilham dari Allah, sehingga kita diberikan kebaikan. Kenapa orang tua kita baik? Ya karena Allah yang ngasih ilham kepadanya. Kenapa teman dan guru baik kepada saya? Karena Allah yang memberikan ilham kepada mereka. Kenapa dan sebagainya ya Mas sekalian. Jadi intinya semua itu yang berhak kita puji adalah hanya Allah semata. Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam. Ya, coba sekalian, intinya di dalam ayat ini kita sedang memuji Allah dengan pujian yang amat tinggi. Nah, ketika kata Nabi, orang yang sholat bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Allah merespon ya Mas, langsung hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Loh gitu, Allah merespon. Kita dengar nggak? Nggak ada yang dengar. Nabi pun nggak dengar, tapi Nabi memberitahu ya Mas sekalian. Dan yang disabdakan Nabi itu benar, tidak keliru. Makanya patut kita jemaah sekalian, kalau lagi sholat ya kita harus yakin itu. Seperti itu ya. Jadi jangan kosong pikiran kita. Sebab kosongnya pikiran kita yang membuat sholat kita pasti nggak khusyuk gitu ya. Jadi pas lagi sholat justru hati kita itu kita sibukkan dengan hal itu. Kita sholat itu mikirin itu jemaah sekalian. Jadi kita sholat itu bukan ngosongin pikiran udah kayak yoga gitu ya, bukan. Kita lagi sholat juga bukan mikirin Ka'bah. Jadi memvisualisasikan Ka'bah atau tulisan Allah dalam pikiran kita. Bukan begitu. Yang kita pikirin adalah itu tadi. Ya, karena memang itu bukan Allah, tulisan Allah itu bukan Allah. Ya. Jadi Allah itu adalah zat yang memang tidak bisa kita bayangkan. Tapi kita ya bayangkan saja perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bayangkan saat kita sedang berkata alhamdulillah, kita sedang memuji Allah, dan saat itu kita yakini kita kita yakini Allah sedang merespon kita, gitu saja. Kalau sudah direspon kita pasti senang. Ya. Coba kita praktekkan, bisa gak Pak? Ya kita baca ya, alhamdulillahirabbil alamin sambil hayati artinya Allah, segala puji semua hanya milik Allah, Tuhannya semesta alam, Rabbnya semesta alam. Jadi makna Rabb itu, antum bayangkan Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki, ya dan sebagainya. Yang memberi manfaat dan bahaya. Itu adalah makna Rabb, terkandung dalam makna Rabb. Jadi kalau Rabb itu diartikan Tuhan saja itu sangat kurang. Sangat kurang Pak ya. Oke, Rabbul alamin. Disebut al-alamin itu adalah pokoknya selain Allah. Segala sesuatu selain Allah disebut al-alamin. Baik. Sambil hayati Allah sedang merespon kita. Oke, kita coba kita baca alhamdulillahirabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dibayangin dibayangkan artinya gitu ya. Sambil kita bayangkan jawaban Allah saat itu Allah merespon kita. Bisa saya ulang lagi. Kita ulang lagi ya rame-rame. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu.
Kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba yang sedang salat berkata ar-rahmanir rahim, apa artinya nih ar-rahmanir rahim? Maha pengasih lagi maha penyayang. Sambil kita bayangkan ar-rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, sangat besar. Jadi sangat besar dan luas, mencakup seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang berakal maupun yang tidak berakal kayak hewan. Jadi semua rahmat Allah itu Allah berikan kepada hambanya, ya. Jadi rahmatnya itu sangat luas. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, Allah itu telah menciptakan rahmat sebanyak 100 rahmat. Yang 99 Allah tahan di akhirat, di surga. Yang satu rahmat itu Allah turunkan di bumi. Yang satu rahmat itu buat rebutan. Ya, mulai dari makhluknya Allah, manusia dari zaman Adam sampai terakhir, sampai hari kiamat. Sehingga ada seekor induk hewan tidak mau menginjak anaknya. Induk hewan nggak mau menginjak anaknya, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Seorang ibu atau ayah yang kasihan terhadap anaknya yang nangis misalnya, itu bagian dari rahmat. Satu itu dibagi berapa persen gitu ya. Nah gitu ya. Yang ibu sayang terhadap anaknya sehingga disusui gitu ya dan sebagainya, ayahnya memberikan apa yang diinginkan anaknya dan sebagainya, itu adalah bagian dari rahmat. Ya, sang suami cinta pada istrinya, itu bagian dari rahmat. Begitu juga sebaliknya, kita kasihan terhadap orang miskin, kita kasih, itu bagian dari satu rahmat yang begitu berapa persen gitu ya sangat sedikit gitu. Nah seperti itu. Nah ternyata itu ar-Rahman, semuanya Allah beri, nggak pandang bulu. Karena ini masalah dunia semuanya dikasih. Nah sebagai bukti dunia itu hina, remeh di mata Allah, udah dikasih semua. Ya gitu ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran syarbata ma'in," atau kama qala Rasul. Jadi seandainya dunia itu di sisi Allah atau menurut Allah membandingi satu sayap nyamuk saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir satu kali minum saja, nggak dikasih minum. Nah dengan adanya sekarang orang kafir dikasih minum, dikasih apa lagi? Makanan juga, kesenangan, bahkan mereka lebih kaya daripada orang beriman. Berarti menunjukkan dunia itu tidak ada nilainya satu sayap nyamuk. Ya Allah, hina banget. Satu sayap nyamuk itu remeh banget itu mah gitu ya. Ternyata nggak ada nilainya, sangat sedikit ya. Namun itu sifat ar-Rahman. Jadi Allah memberikan semuanya. Orang kafir itu dikasih, walaupun mereka jahat. Habis mereka menghina Allah, menghina agamanya Allah, mengatakan Islam radikalis, bisa radikal gitu ya, membakar mushaf, besok tetap Allah kasih rezeki kalau memang dia belum habis ajalnya. Ya seperti itu. Habis menganggap Allah punya anak, ya tetap dikasih rezeki, itu adalah bukti Allah Rahman. Kemudian Ar-Rahim sama, Rahman dengan Rahim itu maknanya penyayang juga. Ya, cuman kalau Ar-Rahim itu adalah Allah memberikan rahmatnya khusus kepada orang beriman di akhirat. Nah seperti itu jemaah sekalian. Nah ketika hamba yang sedang salat berkata Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Nah seperti itu ya. Kita bayangkan itu jemaah sekalian. Kita latihan ya. Kita latihan yang kedua. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Coba bayangkan Ar-Rahman maknanya apa? Ulang lagi. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Sambil bayangkan lagi respon Allah. Allah berkata, hambaku telah menyanjungku. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Nah demikian. Kemudian ketika hamba yang sedang sholat berkata, Maliki Yaumiddin. Ada yang tahu artinya apa?
Nah, Malik itu maknanya adalah penguasa yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin, din itu maknanya pembalasan. Jadi nanti di hari kiamat yang cuman raja hanya Allah. Kalau sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku jadi raja. Ya memang dia raja. Namun nanti di hari kiamat nggak ada. Semua raja dan penguasa semua menghamba kepada Allah, sama dengan hamba-hamba yang dulu menjadi rakyatnya raja-raja dunia gitu ya. Semuanya sama. Semua karena menghamba saat itu saja mas sekalian, hanya Allah yang menjadi raja dan penguasa, maka saat itu hukum yang berlaku adalah hukumnya Allah. Ya, semua makhluk menunggu keputusan Allah dan juga takut akan siksaannya. Nggak ada ya selain Allah yang ditakuti siksaannya saat itu. Itu makna maliki yaumiddin. Yang hanya bisa memberikan balasan hanya dia saat itu. Ya. Dan hanya dia yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Cuma dia aja malah sekalian. Itu makna maliki yaumiddin. Nah, ketika hamba ya jemaah sekalian berkata itu dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Majjadani 'abdi." Hambaku telah memuliakanku. Hambaku telah memuliakanku. Nah, sambil kita latihan Pak ya. Maliki yaumiddin artinya kita bayangkan di hari kiamat Allah itu adalah satu-satunya penguasa, nggak ada yang lain. Sambil kita bayangkan juga responnya Allah yang berkata hambaku telah memuliakanku. Jadi kita ucapan itu adalah dalam rangka memuliakan Allah. Bisa latihan? Kita latihan Pak ya. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Kemudian fa idza qala, ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Qala hadza baini wa baina 'abdi. Allah berfirman ya Mas sekalian. Ini adalah, maksudnya ayat ini adalah antaraku dan hambaku. Jadi ayat ini jemaah sekalian itu ada haknya Allah dan haknya hamba. Nah, haknya Allah itu ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti haknya Allah itu menyembah. Haknya Allah disembah, maaf. Kemudian wa iyyaka nasta'in, ini adalah haknya hamba. Hanya kepadamu kami meminta tolong. Nah, di dalam isti'anah ini, di dalam kalimat yang kedua ini adalah hak hamba. Karena haknya hamba adalah setelah dia beribadah, dia ditolong oleh Allah. Ya. Saat itu Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara hamba, antaraku dan hambaku. Baik. Ya, sambil kita hayati Pak, iyyaka na'budu. Jadi sambil hayati kita saat itu hanya menyembah pada Dia. Hanya minta tolong itu kepada Dia saja. Ayo kita lakukan sambil hadirkan hati kita saat itu sedang mendengarkan respon Allah Subhanahu wa taala. Baik, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tadi. Baik. Wa idza qala, ketika hamba yang sedang salat berkata, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, Allah berfirman, hadza li 'abdi. Ayat ini adalah untuk hambaku. Jadi kalimat ini adalah untuk hambaku, wa li 'abdi masalah. Dan milik hambaku adalah apa yang dia minta. Jadi di dalam Al-Fatihah yang isinya permintaan hidayah, ya, permintaan agar ditunjukkan pada jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah milik hamba. Ini adalah hadis qudsi yang agung jemaah sekalian, yang hendaknya kita hadirkan di dalam sholat kita. Kalau kita hadirkan itu, maka saat itu ya setiap sholat kita akan lebih berkualitas. Kita akan mendapatkan kekhusyuan yang sempurna di dalam sholat. Seperti itu ya jemaah sekalian. Dan sekali lagi, ya ini tidak hanya pas lagi Al-Fatihah.
Ya, semua bagian sholat kita yakini jamaah sekalian bahwasannya saat itu kita sedang menghadap Allah. Kita sedang berbicara kepada Allah, berbicara rahasia. Dalam sujud kita, ruku kita, duduk kita, di dalam i'tidal kita, tasyahud kita, ya kita saat itu kita bayangkan kita sedang memuji Allah, kita sedang menyanjung Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Wallahu a'lam. Jam berapa, Pak? Barangkali ada yang mau ditanya ya Mas kalian. Dan diantara penyebab yang lain adalah terakhir nih Pak ya, yaitu memohon perlindungan kepada Allah di dalam sholat. Memohon perlindungan kepada Allah di dalam sholat. Ya, baik. Nah, mohon perlindungan ini tidak hanya ketika kita akan baca Quran. Ya, boleh seseorang memohon perlindungan kepada Allah di selain itu. Karena di dalam sholat itu kita selalu didatangi setan. Dan setan adalah pasti musuh kita, Pak. Nah, wataknya musuh itu gimana, Pak? Nggak menginginkan kebaikan bagi orang yang dimusuhinya, nggak mungkin. Dan di antara permusuhan dia adalah dia akan memberikan atau mendatangkan was-was, ya was-wasah gitu ya di dalam pikiran kita, agar khusyuknya orang yang sholat itu hilang. Dia sholat oke deh, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Itu yang setan inginkan. Dan juga ingin mengacaukan bacaan kita. Khusyuknya hilang, bacaan kita kacau. Udah, itu yang diinginkan. Sebab setan menggoda kita untuk nggak sholat itu nggak berani, Pak. Bukan nggak berani, dia akan putus asa, Pak. Lu kita orang ngaji kok gitu ya, digoda untuk meninggalkan sholat nggak bisa, Pak. Tapi setan nggak putus asa akan mencari pintu yang lain agar sholat yang kita lakukan itu bisa jadi tidak sah, atau sah namun tidak sempurna. Nah, yang kedua ini yang mungkin banyak bagi orang-orang yang soleh. Ya, seperti itu. Nah, makanya di antara bentuk agar kita bisa terhindar dari godaan setan atau bisa khusyuk, ya berlindung pada Allah. Nah, di zaman Nabi jamaah sekalian pernah ada seseorang yang datang pada Nabi. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbasuha atau yulabbisuha alayya. Wahai Nabi, setan telah menghalang-halangi antaraku dan antara salatku serta bacaanku. Jadi saya lagi jadi membuat saya nggak mikirin salat dan bacaan saya. Setan juga mengacaukan bacaan saya. Kadang-kadang saya salah bacaan gitu ya. Baca Al-Kafirun nggak habis-habis gitu ya. Terus apa lagi yang lain? Lupa lagi ya, padahal udah diapalin. Nah gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu Rasulullah SAW dia ngomong begitu untuk minta solusi. Kemudian Nabi bersabda, "Dzaka syaitanun yuqadu lahu khanzab," atau khinzab atau khunzab atau khinzib. Ulama beda-beda tentang harokat dari setan ini. Terus Nabi berkata, oh itu setan yang namanya khunzab atau khanzab atau khinzab. Jadi ada setan khusus yang namanya khanzab gitu ya. Nah, fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu. Apabila kamu ya, kata Nabi, merasakan kedatangan setan itu, maka berlindunglah pada Allah darinya. Oh, berlindung, Pak. Ya, berlindung pada Allah. Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita dari setan. Setan itu kita pukulin kayak gimana aja, nggak sakit, Pak. Bukan itu cara menyakiti setan. Jadi sekarang tuh ada video macam-macam deh orang. Orang udah nggak takut sama setan, gitu. Sampai ditonjok lah, dijambak lah, sampai dipukul. Itu nggak sakit sebenarnya setan. Nggak sakit itu, terus serius itu. Bagi setan itu nggak sakit. Ya. Namun yang bisa menyakiti setan itu istighfar kita. Kemudian zikir kita pada Allah. Nah, berlindungnya kita dengan ini tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulama menjelaskan gini Pak tentang berlindung pada Allah dari setan. Yaitu bagaimana kalau kita ya ingin dikejar anjing, Pak. Apakah kita anjingnya anjing gede? Anjingnya gede, pengen dikejar anjing, gonggongin kita terus. Dan gonggongnya udah kayak mau nyalak begitu, mau gigit gitu. Anjing itu benar-benar kalau mau gigit betulan gitu ya. Nah, apakah kita akan melawan anjing ini? Kelamaan akan banyak
tenaga yang keluar dan kita belum tentu menang. Ya apa tidak? Nah, gimana caranya biar menang? Ya sudah, caranya panggil yang memiliki anjing itu. Panggil misalnya kuk gitu ya. Panggil aja. Kok anjingnya nih. Nah, gitu bisa. Bila kenceng aja teriak. Misalnya contoh ya. Kok anjingnya nih. Nah, nanti sama si pemiliknya itu berkata Blacky. Habis itu dia melet-melet hehehe gitu balik. Ya udah langsung bisa. Nah, seperti itu juga jemaah sekalian. Untuk minta untuk berlindung dari setan, kita minta yang menguasai setan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dilindungi itu. Nah, Nabi ngasih tahu kalau kamu merasakan itu, kamu berlindunglah pada Allah. Ini yang pertama. Kemudian watful an yasarika salasan. Yang kedua, tips yang kedua, kamu meludahlah sebelah kirimu. Meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Berlindung, meludah ke sebelah kiri. Syukur-syukur kirinya nggak ada makmum. Nah, bisa itu. Ludah itu maksudnya adalah meniup dengan sedikit ludah. Meniup dengan sedikit ludah. Jadi contohnya duh, ya ada droplet sedikit lah gitu ya. Ya seperti itu. Walaupun tidak seperti orang yang buang ludah, buangnya enggak gitu. Jadi meludah sedikit ya, sedikit. Nah, kalau memang ada orang di sebelahnya, ya sudah ke baju kita, Pak. Jadi gini. Tuh gitu ya. Ya maksudnya niat untuk bisa menghinakan setan. Kita berlindung kemudian menghinakan setan dengan cara seperti itu. Kemudian sahabat Nabi setelah dapat 2 tips itu dari Nabi, fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Lalu saya lakukan itu tips dari Nabi. Lalu akhirnya Allah menghilangkan godaan tersebut dari saya. Jadi benar-benar jamaah sekalian, hati-hati dalam hal ini. Kita boleh lagi sholat kok pikirannya banyak ini, malah pikiran kantor semua masuk ke situ, padahal sebelum pas di kantor itu nggak kepikiran. Mikirin bos marahin lah, ibu-ibu mikirin inilah dan sebagainya, macam-macam gitu ya. Ya sudah boleh mengucapkan seperti itu. Tapi habis itu ada usaha lagi. Usahanya adalah kita fokus, kita lagi sholat ini. Nah, insya Allah kita akan bisa lebih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan lanjutkan pada penyebab khusyuk yang lain, Pak. Ya, wallahu a'lam. Silakan di antara Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, kalau misalnya tadi kan ada nahan dia biasa biasa. Kalau misalnya kan gerakan pertama itu nggak ada, aslinya nggak kebelet, cuman kalau kedua ketiga tuh mulai kebelet. Mending ke toilet dulu atau dari kecil aja? Iya betul. Kadang di rakaat pertama nggak terasa ingin buang air besar atau kecil. Kemudian terasanya di rakaat berikutnya atau bahkan di rakaat terakhir. Kalau masih bisa nahan, hilang itu, ditahan hilang karena memang belum kebelet namanya itu. Nah, maka saat itu tidak mengapa. Jadi tidak semua perasaan ingin buang air besar atau kecil itu kita batalin, tidak. Jadi kalau memang bisa hilang sehingga pikiran kita tetap bisa konsentrasi khusyuk, maka itu ya sudah nggak masalah. Tapi kalau sudah kebelet banget ditahan, itu yang harus kita batalkan. Ya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau tetap kita kebelet ditahan begitu, apakah sholatnya sah? Jawabnya sah selagi belum ada yang keluar gitu aja. Dia bisa nahan gitu ya. Selagi belum ada yang keluar, maka kalau sudah ada yang keluar, maka dia batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada lagi? Ya, silakan. Tadi kan diantara sebab khusyuk adalah memandang tempat sujud, Iya. Jari isyarat ya. Kemudian yang lain adalah menghayati apa yang dibaca. Gitu. Nah, kadang-kadang Ustaz secara refleks mungkin ya, kalau kita lagi berusaha menghayati itu mata jadi merem gitu Ustaz. Jadi tidak nggak nyadari. Tidak memandang ke tempat sujud lagi. Seperti itu bagaimana? Baik. Kalau kita lagi ingin khusyuk, ya ternyata kok refleks mata itu merem dan kita nggak menyadari, nggak masalah. Tapi nanti kalau sudah sadar, melek lagi Pak. Melek lagi dan khusyuk. Biasakan khusyuk itu dalam keadaan kita membuka mata. Nanti insya Allah lama-lama terbiasa juga. Lama-lama terbiasa. Memang kita terlihat buka mata, tapi hati kita itu sedang memikirkan Allah. Hati kita sedang memikirkan yang lain, hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Hati kita sedang mentadabburi bacaan Al-Quran.
Yang saat itu contohnya tentang surga, kita sambil menghayati saya dapat surga apa enggak nih. Ada kekhawatiran saya nggak dapat surga sehingga bisa nangis. Walaupun tidak merem Pak, bisa. Dan itu hanya masalah pembiasaan saja. Sekali lagi masalah khusyuk ini terus harus kita usahakan Pak. Jangan sampai kita sholat sudah ngaji begini masih nggak khusyuk, mulai dari awal takbir sampai salam. Ya lumayan lah pas al-fatihahnya doang gitu ya. Habis itu yang lain nggak khusyuk, aduh nyesel. Besok jangan lagi, nanti jangan begini. Ya begitu Pak, berarti ada tekad. Sehingga sholatnya itu bisa selalu lebih baik daripada sebelumnya. Nah demikian. Pokoknya sholat sudah ada khusyuk itu di sebagian gerakan itu sudah bagus. Nanti kalau kita teruskan begitu terus sama sekali itu adalah jadi kebiasaan baik dan lebih banyak nanti khusyuknya. Nah ada lagi silakan. Pertanyaan lagi Ustaz, apakah ada doa khusus agar sholat khusyuk? Doa khusus agar sholat bisa khusyuk. Ada doa yang diajarkan Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Itu berbunyi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Na'udzubillahi min haula'il arba'. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk. Karena yang bikin kita khusyuk dan mudah adalah Allah. Ya. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Maksudnya doa yang tidak dikabulkan. Ya, kita berlindung itu. Berarti ketika kita berlindung ini sama seperti kita meminta agar doa kita dikabulkan selalu gitu ya. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung juga dari diri yang enggak kenyang-kenyang, rakus, Pak. Nauzubillah. Udah punya harta rakus. Ya, punya harta tapi diraih lagi, ingin dapatkan lagi dengan cara yang halal, nggak apa-apa. Ya. Wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang cuma diketahui namun tidak diamalkan dan tidak bisa merubah perilaku serta ucapan. Ya, itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu cuma tahu teorinya sholat, teorinya khusyuk, tapi tidak diamalkan. Ya gitu ya, tidak diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu kemarin apa dulu Pak? Di antara ilmu yang bermanfaat adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang berada dalam hati dan juga termasuk amal soleh. Nah seperti itu. Terus doanya Nabi yang berikutnya adalah a'udzubika na'udzubika min haula'il arba'. Aku berlindung padamu ya Allah dari 4 perkara ini. Ya, hati yang enggak khusyuk, doa yang enggak didengar, diri yang enggak pernah kenyang-kenyang, rakus gitu ya, dan terakhir adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itu doa yang diajarkan Nabi. Insyaallah dalam buku doanya, doa dan wiridnya Ustaz Yazid ada itu ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi di ini? Batasan tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan itu seperti apa? Batasan tidak ada sholat. Tidak ada sholat itu hadis ya? Hadis. Hadis. Nah, hadis Nabi, hadis sahih itu ya. Hadis sahih. Ya, Nabi bersabda idza aqimatis shalah wa quddimatil 'asha fabda'u bil 'asha. Jadi apabila kumandang iqamah telah diperdengarkan kepada kita, kemudian makan sore itu sudah juga dihidangkan, maka dahulukanlah makan sore. Jadi walaupun kalau dalam riwayat yang lain wala ta'jalu bi'asaikum, jangan tergesa-gesa makannya. Jadi dahulukan makan, pas makan juga jangan tergesa-gesa, santai saja. Dan itu bukan dalam rangka meremehkan sholat, tapi justru nanti untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Ya, seakan-akan sepertinya ya hadis ini memberi isyarat tujuan utama sholat adalah khusyuknya orang di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar gerakan dan gerakan, tapi khusyuk. Ya, sehingga hal yang menafikan kekhusyuan itu dihindari. Walaupun saat itu dia bisa segera mendatangi sholat, dia bisa segera takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia tidak ketinggalan rakaat, tapi itu semua berkenaan dengan lahiriah. Oke, itu penting.
Tapi khusyuk itu juga sangat penting, tidak kalah pentingnya, seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi deh pertanyaan? Kalau bisa khusyuk sejak muda, wah itu hebat. Bisa khusyuk sejak muda itu hebat. Jadi sholatnya tidak tergesa-gesa itu sudah bagus. Gitu. Nah, apa diulangi? Tidak boleh menahan buang air besar sama buang air kecil, tapi boleh menahan kentut. Baik. Kenapa tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil, sedangkan menahan kentut boleh? Kalau menahan kentut cepat hilang, beneran nggak? Menahan kentut cepat hilang, boleh nggak masalah. Sedangkan menahan buang air besar itu susah hilangnya. Bagi orang yang sudah kebelet itu susah. Kalau udah kebelet ya jadi gitu. Jadi yang nggak boleh itu kalau menahan terus dalam keadaan dia kebelet. Tapi kalau ditahan, kalau ada rasa nih, ada perasaan pengen keluar tapi dia tahan hilang, nggak apa-apa itu. Nah alasannya, sedangkan menahan kentut itu cepat hilang dan bisa kembali lagi khusyuk. Sedangkan menahan BAB biasanya itu lama dan itu bisa membuat khusyuk sholat lama itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi di online? Nggak ada. Baik, sudah. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah. Mungkin nanti kalau sebagai pengganti ustadz yang lain gitu, kita pakai materi yang lain aja ya. Bab adab gimana? Tentatif Ustaz. Iya, misalnya lepas lagi begini. Jadi bab khusyuk ini hanya khusus yang bagian ana aja gitu. Gimana? Baik, insya Allah gitu ya. Karena kita juga perlu hidup itu mengetahui tentang adab yang mulia. Adab. Jadi jangan sampai kita hidup tidak beradab. Ya, nanti kita jelaskan adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi saya khususnya dan juga bagi jamaah sekalian yang ada di Masjid Baitur Rahim dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Intinya salat terus diusahakan untuk bisa khusyuk. Tidak bisa 100%, tapi jangan hilang sama sekali khusyuknya. Ya, sehingga kita ada bagian pahala walaupun tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak kaum salaf. Sebab salat dengan khusyuk itu ya menghadirkan hati, merasa bahwasanya kita sedang berbicara dengan Allah dan Allah merespon kita. Itu hal-hal yang adalah yang bisa membuat salat kita berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kalau ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.